Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang baik ini tentunya khotib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, untuk berupaya semaksimal kemampuan kita dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita pribadi yang memperoleh predikat tertinggi di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisiku di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan, adapun tema khutbah yang akan kita angkat dalam kesempatan Jumat kali ini, yakni syarat untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran setidaknya ada 8 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat thayyibah. Di antaranya ada yang disebut dengan kalimat thayyibah, yakni tauhid. Tauhid yaitu disebut dengan kalimat yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak diibadahi, dan hanya Allah lah yang menjadi tempat kita bergantung. Kemudian ada juga yang disebut dengan zurriyatan thayyibah. Zurriyatan thayyibah yakni keturunan yang baik. Keturunan yang baik ini tentunya dambaan dari setiap keluarga. Maka bagaimana supaya keturunan yang baik ini bisa terwujud dalam keluarga kita masing-masing? Tentu syaratnya yaitu harus rujuk ilallah, kembali kepada petunjuk Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang di dalam Al-Quran dilukiskan sebuah negeri yang begitu barokah, negeri yang indah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam ayat lain juga Allah jelaskan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Cerminan dari negeri yang baik itu yakni negeri yang apabila beriman bertakwa kepada Allah penduduknya, Allah akan turunkan keberkahan dan Allah keluarkan dari bumi juga keberkahan.
Namun apabila mereka mendustakan, maka Allah azab akibat dari dusta yang mereka perbuat. Kemudian ada juga yang disebut dengan masakinan thayyibah. Masakinan thayyibah ini adalah tentunya keturunan daripada baldatun thayyibah, negeri yang baik, maka akan terbentuklah tempat yang baik. Bagaimana mungkin ada tempat yang baik kalau tidak ada negeri yang baik? Maka ini adalah satu kesatuan. Dalam negeri yang baik, maka akan ada tempat yang baik, atau begitu sebaliknya. Selanjutnya yang disebut dengan hayatan thayyibah, tentu ini adalah kunci dari segala kebaikan. Kehidupan yang baik yang menjadi setiap dambaan kita semua yang itu. Maka kehidupan yang baik ini, kalau kita lihat bagaimana Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar dalam diri pribadi Rasul, sehingga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-162 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Kenapa Nabi kita? Apa bukan Nabi yang lain? Karena seluruh hidupnya Nabi kita dilandasi dengan motivasi bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah ayat yang pertama turun wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad di surah Al-An'am. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apapun aktivitas membantu kita, apapun aktivitas sehari kita yang menjadi motivasi landasan kita ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka karena inilah jamaah yang menjadi alasan sehingga Nabi kita disebut orang yang pertama berserah diri kepada Allah, karena seluruh aktivitas hidupnya didedikasikan untuk semata beribadah kepada Allah. Dan singkatnya inilah sebutas kita diciptakan oleh Allah kepada bumi ini. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-26 Allah menjadikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi bumi ini, menyembah kepada surah kata Allah. Nah, maka hadirin Allah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita lakukan dalam sisa-sisa usia kita, setiap menit pada jam, hari, bulan, tahun, pastikan bahwa semuanya nilai ibadah di hadapan kita Allah. Bagaimana aktivitas kita dalam nilai ibadah di hadapan kita? Tentu awal dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, bulan dengan nama Allah, kan tidaknya minimal semua kita awal nilai pekerjaan di hadapan itu dengan bermanasah diri kepada Allah, beribadah hadapan secara khusus. Awal memang ada dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita, seperti misalnya doa kerjaan untuk mendapatkan rezeki yang baik, habis kala hujan seperti saat ini juga doa Allahumma shayban doa yang oleh tapi minimal hadirin Jumat saudara yang dimuliakan Allah, kita awali pekerjaan yang mendapat itu dengan rezeki. Dan ayat juga dijelaskan segala ini perbuatan yang doa diawali dengan shayban billah, tidak didoa dengan nama Allah, maka pekerjaan itu terputus. Yang terputus awal maksudnya lah terputus dengan rahmat Allah. Dan maka kalau dia ingin segala diberkahi oleh Allah awali aktivitas hidup, maka jangan lupa berserah maka kepada Allah. Maka dalam syama'ilun Nabi
dijelaskan putus orang-orang ialah dapatkan falanuhi Allah hayat, maka kalau thayyibah dirahyalah di barang yang mampu hidup jadikan maka aktivitas hidup jangan lupa sarana pada Allah maka adalah ada Allah. Ini pula lah yang orang akan dalam Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kalau kita bertemu yang sang penguasa, sang Rabb hidup, maka tidak ada lain kecuali dengan beribadah kepadanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan dalam rangka Al-Kahfi yang terakhir, falyamal bertemu salihah wala penguasa bi ibadati rabbih ahada. Ada apa kata Allah kecuali yang ingin beribadah denganku kelak. Hendaklah perbanyak rajim soleh yang sebanyak-banyakkan ulqa yusrik dan jangan sekali-kali sekutukan Allah ibadah sesuatu bihi ahun. Mudah-mudahan apa kata Allah yang ingin ada mampu dengan kita wabil khusus kepada perbanyak hamba sendiri yang sehingga banyak harapan kita keluar yusrik kita dan jangan negeri kali sekutukan menjadi negeri suatu yang baik, negeri yang baik, negeri yang mendapatkan manfaat. Link kita semua wabil khusus pada pribadi rahmat dan berengga sebagai pan kita memberi keluar rahmat dan itu kepada orang sebelum jadi negeri walakum fil Qur'anil azim yang bermanfaat negeri ayati wa kan rahim wa libal minna wa min semuanya lawatahu mendahu rahmat Allah dan beri memberi rahmat dan itu